Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama kami di Gideons. Kami percaya saudara saat ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita, bahkan damai Kristus, sukacita Kristus mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. The Gideons kembali menyapa saudara dan akan menyampaikan renungan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Penyertaan menyata dalam hidup kami. Kasih menyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkatilah hidup mereka Tuhan, menjadi tanah yang subur, tempat bertumbuhnya firman-Mu, hingga berakar, berbuah, dan menghasilkan dalam hidup mereka berkali-kali lipat, agar mereka mampu menjadi berkat. Dan berkati juga The Gideons yang menyampaikannya. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar dan menyampaikan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dengan kerinduan-kerinduan yang begitu mendalam dan kebenaran firman Tuhan. Saudara senantiasa semakin mencari Tuhan, untuk saudara boleh dipulihkan, untuk saudara boleh ditolong dan semakin naik. Renungan saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dunia saat ini sedang mendekati pada kesudahannya saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Dan ide pokok dari tema kami ambil dari Matius 24 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi dan memperhatikan kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Bukti kasih dan perhatian Tuhan kepada saudara adalah memberitahukan sejak semula tentang keadaan dunia ketika mendekati kesudahannya saudara. Suatu keadaan yang penuh dengan penderitaan yang membuat cemas semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menasihati kita dari Matius 24 ayat 4 sampai 6 tadi. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi ini belum kesudahannya. Bukankah apa yang Tuhan sampaikan ini satu demi satu mulai digenapi? Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan peperangan besar. Kita berperang bukan melawan bangsa-bangsa lain atau musuh secara kasat mata saudara, tapi apa? Kita berperang melawan musuh yang tak kelihatan secara kasat mata, tapi dapat menghancurkan saudara dan bahkan membunuh manusia. Kita sedang berperang melawan berbagai virus yang menyerang negara kita, dunia ini saudara. Salah satunya apa saudara? Yang saat ini kita boleh alami, virus COVID-19. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, virus ini sangat ganas. Bukan hanya menyerang tubuh manusia yang berujung kepada kematian, tapi apa juga saudara? Menyerang seluruh aspek kehidupan manusia, ekonomi kah itu, bisnis kah itu, pendidikan kah itu, hubungan antara manusia pun menjadi terganggu. Bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Bahkan virus ini tidak hanya menyerang manusia dalam aspek jasmani, tapi juga aspek rohani saudara.
semua diserang Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus. Ini yang sangat berbahaya. Karena pandemi COVID-19 ini, tempat-tempat ibadah banyak yang ditutup saudara. Jemaat harus melakukan ibadah secara online. Jemaat tidak bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman, berkumpul dan bersekutu kepada Tuhan. Karena apa? Karena harus saling menjaga jarak, karena ada peraturan. Maka melihat keadaan ini, marilah Bapak Ibu Saudara, mari peka terhadap Tuhan, peka terhadap surat Tuhan, makin belajar untuk hidup kita semakin rohani. Haruslah kita lebih sungguh-sungguh mengerjakan perkara-perkara rohani saudara. Persekutuan, jam-jam doa harus semakin ditingkatkan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Banyak yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak berpaling, lari, atau bahkan tertinggal saudara ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tapi apa? Kita sudah mempersiapkan hidup kita. Hari-hari terakhir ini, wow saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri merasakan, mengalami banyak hal-hal yang baru yang mungkin Bapak Ibu Saudara temukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam pendidikan anak saudara, atau dalam pendidikan saudara sendiri. Hubungan saudara dengan keluarga saudara bagaimana? Terganggu saudara. Yang aturannya bisa pulang kampung, tidak bisa pulang kampung. Yang aturannya bisa salaman, tidak salaman saudara. Yang hal ini masih satu masalah. Masih COVID-19, belum masalah-masalah besar saudara, belum peperangan yang terjadi yang seperti di Alkitab. Wow, peperangan yang luar biasa saudara. Ini hanya satu dari antara mereka. Tapi apa? Sangat ketara saudara pengaruhnya. Maka yang harus kita lakukan adalah tadi apa saudara? Mengerjakan perkara-perkara rohani. Jam-jam doa kita yang harus semakin ditingkatkan. Persekutuan kita semakin diperhatikan. Jika gereja saudara tertutup, saudara bisa beribadah di rumah dengan keluarga, membangun mesbah pribadi dengan Tuhan. Ada Tuhan di sana. Jangan gereja tutup menjadi alasan untuk menjauh, untuk tidak beribadah. Yang malah kita lihat sebaliknya, gereja tutup tapi ke mall bisa, jalan-jalan bisa, keluar ke sana kemari bisa, mengambil kesempatan. Mari bertobat, mari berubah Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan Yesus. Hari-hari ini semakin jahat. Dunia semakin dekat pada kesudahan. Mari, jangan terus disibukkan dengan perkara-perkara duniawi ini. Sebab dunia ini saudara sudah mendekati pada kesudahan. Mari kita berubah. Kita semakin datang kepada Tuhan. Kami percaya kita semuanya akan semakin diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menantikan kedatangannya dengan setia. Ya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita didapati setia. Amin saudara. Saya percaya saudara mengimaninya. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Bapak Ibu Saudara didapati tetap setia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan saat ini. Kami ingin melihat Tuhan banyak hal yang terjadi hari-hari terakhir ini yang membuat kami semakin merosot. Iman kami semakin turun Tuhan. Ada hubungan-hubungan yang semakin renggang antara sesama kami. Apalagi kami dengan Tuhan, hubungan kami yang semakin jauh dan melupakan Tuhan. Kami lebih memilih menikmati dunia ini, perkara-perkara dunia ini. Hari ini Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara kami sedang mendengarkannya, berkati mereka, jamah hati mereka, tolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, agar semakin mencari Tuhan, meningkatkan jam-jam doa mereka, agar mengerjakan perkara-perkara surgawi.
agar ketika Engkau datang kedua kalinya, Engkau dapati kami tetap setia dan kami menjadi pewaris kerajaan Bapa surgawi-Mu ya Allah. Haleluya Yesus. Tolong mereka dalam pergumulan mereka, dalam permasalahan mereka, kerumitan-kerumitan dalam hidup mereka, pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka. Tolong mereka Tuhan. Berkati perekonomian mereka, berkati kesehatan mereka, panjang umur bagi mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka, harapan mereka Tuhan. Engkau menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kekurangan kami, segala kelemahan kami, ketidakmampuan kami Tuhan, agar kami layak menerima setiap berkat yang telah Kau rancangkan bagi kami. Maka terpujilah nama Tuhan hari ini, saat ini, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.